pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya dengan Eka Pramita dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Nah, yang spesial nih tamu kita hari ini adalah pejabat Bupati Bangka Selatan, Bapak Riza Herdavid. Halo Bapak Riza, apa kabar? Halo Mbak Eka. Kayaknya melihat Bapak ini lebih akrab kalau saya panggil Bang aja nih ya, Bang Riza. Justru lebih senang emang Itu lebih dipanggil senang Bang ya. lah. Oke, Biar berasa muda juga nih Mbak. ya, emang masih muda nih, Bang. Selamat datang di program Teras Negeri di Tempo dan juga di kantor Tempo. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan sekilas profil Bang Riza Herdavid nih. Lahir pada 10 September 1983 dan dilantik menjadi Bupati Bangka Selatan pada 26 Februari 2021. Ini ngeliat tanggal lahirnya kita seangkatan nih, Bang. Iya. Sebelum menjadi Bupati Bangka Selatan, Bang Riza ini adalah Wakil Bupati ya, Betul. periode 2016-2021. Jadi tentunya Bang Riza juga sudah tahu betul bagaimana karakter dan keunikan Kabupaten Bangka Selatan. Nah, dalam membangun Kabupaten Bangka Selatan, Bang Riza ini memiliki 4 program prioritas ya. Yang pertama, berobat gratis menggunakan KTP saja melalui Universal Healthcare atau UHC. Kedua, bantuan peralatan sekolah gratis untuk pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ya. Yang ketiga, bantuan untuk bibit dan pupuk sektor pertanian. Yang keempat, bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tadi sempat di-spill sering mengendorse juga nih ya UMKM. Nah, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana strategi Bang Riza untuk membangun Kabupaten Bangka Selatan, mari langsung saja kita berbincang dengan Bang Riza yang bisa menceritakan nih seperti apa nih progres dari 4 program prioritas yang meliputi sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, dan ekonomi. Silahkan loh Bang Riza, cerita aja nih kita nih. Baik, terima kasih Mbak Eka, kemudian terima kasih juga Tempo. Dalam perjalanan kami menjadi kepala daerah itu beberapa hal yang saya rasa wajib dilakukan oleh seorang kepala daerah ya. Pertama, bagaimana kebutuhan dasar bisa kami penuhi dengan segera mungkin. Makanya saya melahirkan 4 program yang objektifnya seharusnya bisa ditanya langsung ke masyarakat. 4 program ini sudah berjalan belum dan manfaatnya ke masyarakat apa. Jadi saya berpikirnya sesimpel itu. Ada 4 program. Yang pertama yang jadi unggulan saya itu berobat gratis. Cukup pakai KTP saja, Mbak. Cukup pakai KTP. Dan program ini muncul dari pengalaman ya, Mbak. Iya. Bagaimana saya punya pengalaman nggak enak ketika jadi bukan siapa-siapa. Ketika bukan jadi siapa-siapa itu saya sakit. Kemudian sama orang tua nggak mampu kan. Katakanlah seperti itu, tidak mampu dibawa berobat ke rumah sakit. Akhirnya tahu bunga sepatu ya mungkin. Tahu bunga sepatu. Jadi sama orang tua dihaluskan, tempel sini kan kompres. Obat-obat ini Biar herbal ya. panas kan. Iya, iya, iya. Karena nggak mampu ke rumah sakit, sisanya doa deh. Nah, itu ketika saya bukan siapa-siapa. Nah, ketika saya dapat amanah dari rakyat dan Allah, saya kembali lihat ke belakang dulu. Saya kok kalau mau berobat nih susah, kan nggak punya uang. Nah, bagaimana rakyat saya tidak mengalami apa yang saya alami? Caranya apa? Bikin program yang pro rakyat, salah satunya itu tadi. Jadi jangan sampai rakyat mengalami apa yang saya alami ketika saya susah. Akhirnya muncullah sebuah program itu dan alhamdulillah sekarang banyak yang berterima kasih kepada saya. Pak, kalau bayar sekian, kata mereka. Pak, kalau bayar sekian. Dan saya merasakan ada apa ya? Ada air mata yang saya bisa hapus terkait program berobat gratis pakai KTP ini. Dan hari ini saya pastikan masyarakat Bangka Selatan boleh sakit. Gitu diizinkan sakit malah ya. Sakit. Kalau dulu kan mohon maaf nih, boleh orang sakit. susah nggak boleh sakit, Nggak boleh sakit. karena nggak bisa berobat. Karena nggak bisa berobat. Nah, itu yang pertama. Kenapa program ini muncul? Nah, yang berikutnya kan berseragam sekolah gratis ya. Yes. Perlengkapan sekolah Perlengkapan gratis. sekolah gratis. Lagi-lagi program ini teraspirasi dari pengalaman hidup saya. Bagaimana dulu ketika saya minta beli tas, karena tas saya mungkin, mohon maaf nih, udah nggak layak. Ternyata ibu tuh bukan nggak mau beli, Mbak. Nggak ada uang. Setelah dewasa saya baru sadar, ternyata semua orang tua tuh mau anaknya sama dengan kawan-kawannya. Kenapa saya nggak dibeli tas? Karena nggak ada uang rupanya. Lagi-lagi
pengalaman pribadi itu saya jadikan program. Bagaimana anak-anak masuk sekolah pertama, itu mereka semua sama. Gara apa? Gak ada dia yang dibully, gak ada yang ngerasa dia di bawah, gak ada yang ngerasa dia di atas. Karena seluruh orang tua pasti mau anaknya sama dengan orang lain. Kenapa saya nggak dibeliin tas dulu? Setelah saya dewasa, saya tahu jawaban. Karena tidak ada biaya. Lagi-lagi, hal yang saya alami dulu. Jangan sampai dialami masyarakat saya. Dan muncullah program, dan ini kebutuhan dasar, Mbak. Basic, benar. Kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan. Jadi perlengkapan sekolah, saya pastikan untuk masyarakat Bangka Selatan, hari ini gratis. Dan dalam perjalanan, ada yang sepatu sobek, atau ada tas yang sobek, ada seragam yang sobek, saya pastikan akan segera saya selesaikan kembali permasalahan tersebut. Jadi jangan sampai ada satu pun anak didik kami di Bangka Selatan putus sekolah. Kalau ada satu saja temuan saya anak Bangka Selatan putus sekolah, saya akan marah besar sama petugas-petugas kami yang di bawah itu. Nah, itu yang berikutnya. UMKM nih. UMKM, ekonomi berarti. Ya. Ini nih kayaknya nih. Ini perlu ditunjukin apa gimana nih, Bang? Ini harus ditunjukin kayaknya nih. Enggak juga sih, Mbak. Enggak juga ya? Jadi kalau soal UMKM, kebetulan almarhum ibu tuh tukang kue, Mbak. Oke. Kue tradisional gitu, Bang? Betul. Kue tradisional, kue Bangka Belitung lah. Dan saya ini bukan pewaris lah. Ini lagi musim nih, di medsos-medsos pewaris perintis. Kebetulan saya dilahirkan dari rahim seorang perintis dan ibu saya itu pelaku UMKM. Pelaku UMKM. Ya. Dan saya melihat ketika ibu mau minjem modal karena kekurangan modal itu, saya perhatikan susah benar. Gitu. Kok nggak ada dapat kepercayaan mau pinjam sana pinjam sini, susah untuk mengembangkan usahanya ibu kan ibu. Nah lagi-lagi kan saya bilang ini pengalaman pribadi. Makanya saya sepakat sih sebetulnya kalau bisa seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia ini berasal dari orang susah. Biar apa? Oke. Biar programnya mungkin lebih baik. Bukan berarti orang kaya nggak boleh juga. Yang orang kaya misalnya yang berpikirnya positif dan realistis. Nah ini yang saya bilang kenapa saya perlu bantuan modal untuk pelaku UMKM. Kan saya bilang lagi pengalaman pribadi kan. Pengalaman pribadi ketika saya jadi anak pelaku UMKM, ibu saya kesulitan mencari modal, bagaimana pelaku UMKM sekarang yang ada di kabupaten saya jangan merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh almarhum ibu saya. Makanya muncul lagi program bantuan modal untuk pelaku UMKM yang ada di kabupaten saya. Dan alhamdulillah kami, mungkin masyarakat bisa tanya di Tempo ke bawah, mungkin masyarakat itu lebih kenal saya ini Bapak UMKM lagi kira-kira. Bapak UMKM. Karena saya sangat peduli dengan mereka, karena kami salah satu kabupaten yang berhasil menangani inflasi di tengah goncangan perekonomian seperti 271 lah katakanlah kayak gitu kan. Yang ramai itu ya. Ya 271 lagi ramai. Kami tidak hanya bisa berteori, kami harus memberikan solusi. Nah, solusinya saya memperkuat di pelaku UMKM saya. Saya adakan beberapa event agar orang-orang tertarik datang ke kabupaten saya. Dan alhamdulillah penanganan inflasi ini salah satu yang berhasil di Indonesia kabupaten saya dan dapat reward dari Kementerian Keuangan. Kalau nggak salah kita dapat kurang lebih 16 miliar lah insentif dari pusat terkait penanganan inflasi di wilayah saya. Dan lagi-lagi saya bilang tadi itu pengalaman pribadi. Jadi sesimpel itu juga saya berpikir. Kemudian yang berikutnya ini unggulan. Kenapa saya harus bikin desa di kabupaten saya mandiri, Mbak? Biar mereka tidak tergantung sama kabupaten, tidak tergantung sama provinsi, tidak tergantung sama pusat. Saya kasih desa ini bibit sawit sama pupuk gratis. Jadi kalau makin besar desa itu punya lahan, makin kita support. Misalnya satu desa ada namanya Desa Bedengung itu dia sudah nanam 20 hektar hari ini. Dan umurnya mungkin sudah 3 tahun nih. Dan sudah mulai berbuah. Dan ini akan menjadi pendapatan asli desa. Setelah potong operasional, perjanjian saya dengan kepala desa itu gunakan setelah hasil dari perawatan segala macam itu untuk kebutuhan rakyat. Misalnya mohon maaf, selama ini misalnya guru-guru ngaji kampung itu kan penghasilannya mohon maaf nih, seikhlasnya, atau marbot-marbot masjid, atau mohon maaf orang-orang yang kesulitan ekonomi di desa itu kan masih ada. Nah setelah dipotong biaya operasional, hasil sawit ini bisa membantu orang-orang yang kesulitan di desa. Jadi saya nggak perlu turun jauh lagi kan, cukup
selesai di desa, tetapi desa harus saya bikin mandiri dulu. Salah satunya saya kasih perkebunan sawit sesuai yang mungkin yang bisa bertahan jangka panjang tuh itu. Jadi ke depan harapan saya seluruh desa yang ada di kabupaten saya itu bisa berdiri, bisa menghasilkan pendapatan asli desa, sehingga dia bisa membantu masyarakatnya untuk berusaha, untuk membantu yang sifatnya usaha yang bisa berkembang. Kalau bantuan langsung tuh kan dia bertahannya nggak lama, Mbak. Iya, iya. Makanya saya lebih senang bantuan Instan ya. yang sifatnya dia bisa berkembang gitu. Jadi biar mereka bisa bertahan lebih lama. Kalau dibantu sekali itu kan paling bertahannya seminggu nih, Mbak. Iya, benar. Nah, jadi kami lebih yang bagaimana bantuan ini bisa membuat dia hidup lebih lama dengan apa yang kami usahakan. Nah, itu yang saya bilang 4 program kami dan kelihatannya simple, tetapi saya merasakan bagaimana masyarakat betul-betul merasakan program ini. Bukan berarti saya tidak bermimpi yang besar, Mbak. Tapi cara saya menggapai mimpi besar itu, saya naikin dulu anak tangga di bawah. Misal, mohon maaf, cita-cita kami ingin membuat sebuah bandara lah. Oke, saya pikirkan itu. Tetapi saya lebih memikirkan bagaimana hari ini rakyat saya bisa beli dulu tiketnya buat naik pesawat. Iya, benar. Ketimbang mikir bikin Bandaranya, bandara. Tapi iya. bikin bandaranya saya pikirkan. Nah, itu cara saya berpikir aja sih. Makanya saya harus mengutamakan bagaimana kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bangka Selatan tuh bisa terpenuhi dulu. Baru saya pikirkan hal-hal lain. Seperti itu, Dimulai Mbak. dari step yang paling dasar dulu berarti ya, Bang ya. Benar. Nggak langsung lari jauh ke depan gitu. Betul. Dan itu simpel kan, Mbak? Simple tapi ini banget kayaknya, mendalam kalau menurut saya. Boleh. Sangat esensial kalau menurut saya. Kalau ada waktu, ajak teman-teman Tempo, mainlah ke kabupaten kami, biar tahu program ini sejauh apa sih Perkembangannya ya. manfaatnya buat masyarakat Bangka Selatan. Agar apa? Agar objektif penilaian dari Tempo. Kalau saya yang mengaku-ngaku kan nggak enak juga, Jadi elok. jadi mengklaim gitu ya, Baik, Bang ya. baik. Jadi tapi kalau itu Oke. langsung dapat sumbernya dari masyarakat, ya saya pikir saya akan Tempo akan mendapatkan jawaban objektif dari keempat program yang saya lakukan ini. Tentunya dalam menjalankan 4 program prioritas ini ya, Bang. Tentunya kan nggak mudah ya. Boleh diceritain nggak sih apa sih tantangannya nih untuk bisa mewujudkan 4 program prioritas itu gitu. Sebetulnya ini ya, baik kemauan yang kuat dari Kemauan kepala kuat. daerahnya. Oke. Bagaimana kepala daerahnya bisa memberikan contoh ke ASN-nya. Jangan hanya bicara. Orang hari gini, saya itu berpolitiknya tiap hari, kan pas ada perlu. Kan kebiasaan orang politik ini pas ada perlu baru berpolitik. Saya enggak. Saya bilang saya berpolitik tiap hari. Ada sebuah program yang namanya saya sebut air bakung, jadi ajak bupati itu tidur di kampung lah itu. Oh, Jadi iya. dalam sebulan sekali, Air sebulan bakung. 2 kali, saya akan berkantor di desa, Mbak. Menjemput seluruh pelayanan. Jadi seluruh kantor yang ada di Pemda, itu saya boyong, saya angkut ke desa, dan saya nginep di desa. Oke. Ya, karena lagi-lagi saya punya pengalaman, kan. Dulu ketika saya bukan siapa-siapa, misalnya saya mengurus administrasi nih, Mbak. Biasanya saya disuruh ke Bapak A, sama Bapak A disuruh ke Bapak B, sama Bapak B disuruh ke Bapak C. Si C minta duit, administrasinya nggak selesai. Mungkin banyak nih yang nonton di sini mengalami pengalaman yang sama dengan saya ketika mau ngurus administrasi di pemerintahan tuh ribet, dioper-oper, mana pakai duit, barang nggak jadi. Itu menimbulkan kemarahan buat kita yang masyarakat biasa kan, Pak. Iya. Nah, ketika saya jadi ini, saya akan jawab itu lagi-lagi pakai program. Jadi pengalaman pribadi, saya jadiin program. Akhirnya saya datangin desa, saya berkantor di desa. Alhasil, Lihat langsung ya jadinya ya. ya, dan no biaya, dan barangnya selesai tepat waktu di hari yang sama. Kalau kita biasanya kan belum tentu jadi hari itu. Iya, Duit benar-benar. udah keluar ini, dioper-oper, badan capek, administrasi nggak selesai. Nah, dengan saya bawa ke desa, saya langsung pantengin, Pak. Saya pantengin barangnya jadi dan masyarakat terselamatkan dari ribetnya administrasi pemerintahan. Iya, ya. Makanya saya rutin ngantor di desa, sebulan sekali, sebulan 2 kali saya pasti ngantor di desa untuk memberikan pelayanan, mendekati pelayanan, mempermudah pelayanan kepada masyarakat saya. Dan itu lagi-lagi Tempo boleh cek ke bawah bagaimana kami tidur di tempat yang seadanya, Di rumah yang- warga ya, Pak. di rumah warga betul. Dan saya nggak kenal sama warga itu karena emang langsung pemerintah yang ini rumah Pak Bupati tidur sini, Ibu Wakil Bupati tidur sini, Kepala Dinas ini tidur di sini. Dan hari itu perekonomian jauh lebih jalan di desa itu, Pak. Karena kami hadir di desa itu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan harus saya pantengin. Makanya saya bilang,
pemimpin harus memberikan contoh dulu. Bagaimana pengalaman pribadi saya ketika bukan siapa-siapa itu saya jadiin program sehingga masyarakat saya tidak mengalami apa yang dulu saya alami terkait ketika jadi masyarakat biasa. Gitu sih Mbak Eka. Makanya program ini saya pikir nggak ada tantangan, nggak ada tantangan, Wow, nggak zero ada nih. nggak ada kesulitan, hanya kemauan kuat. Mohon kuat. Kemauan kuat kami kepala daerah bagaimana kami menjadi pelayan yang baik buat masyarakat karena kami dipilih itu sesungguhnya untuk jadi pelayan, Mbak. Betul, 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 Untuk uji cita. betul. Makanya Sepakat. konsepnya bagaimana kami semua termasuk dinas-dinas terkait saya bisa menjadi pelayan yang baik buat masyarakat Bangka Selatan dan itulah kepuasan batin saya ketika berhasil melayani dengan baik masyarakat dan bisa memberikan solusi terbaik kepada masyarakat. Karena masyarakat kan bingung. Iya, iya. Kalau ada masalah dia mau ngadu kemana? Ketemu kepala daerahnya susah, dihubungin susah, ditemuin kepala daerahnya ngumpet. Iya, benar-benar. Enggak, saya enggak. Saya memilih turun ke bawah. Jadi kerjaan saya jadi pelayan masyarakat itu saya jadiin hobi. Sehingga saya enjoy. Ketika masyarakat bisa langsung ngadu ke saya dan saya bisa menyelesaikan masalah. Masyarakat itu ada kepuasan batin buat saya. Jadi ini yang saya bilang menjadi pelayan itu keren kok gitu. Apa sih yang kalian banggain dari jabatan kalian? Kalau nggak ada manfaatnya. Makanya sekarang ini banyak di Indonesia nih kepala daerah yang berhasil jadi kepala daerah. Banyak teman-teman kita, termasuk saya berhasil jadi bupati. Tetapi bupati yang berhasil di Indonesia ini ada berapa? Iya, betul. Dan cita-cita saya ingin jadi bupati yang berhasil, bukan berhasil jadi bupati. Karena sekarang kami sudah berhasil jadi bupati kan. Tinggal menjadi bupati yang berhasil itu seperti apa. Ketika jabatan kita bermanfaat, saya pikir saya akan diberi kemudahan oleh Allah dalam menjalankan tugas-tugas saya. Jadi pelayan rakyat tadi. Menarik Bono. sekali. Menarik sekali, Bang. Nah, saya tertarik tadi mengenai program berobat gratis nih. Artinya kan masyarakat hanya cukup mendaftarkan menggunakan KTP mereka, Ya. langsung datang ke pusat pelayanan kesehatan nih, Bang. Nah, itu benar-benar nunjukin KTP aja udah bisa langsung terdaftar begitu, Bang? Betul. Respon masyarakat sendiri gimana? Nah, kalau respon kita tanya lagi ke masyarakat. Tapi hari ini dengan bawa KTP ataupun misalnya belum cukup umur kan dia ada KK nih Mbak. Jadi kalau KTP, KK, mereka datang ke puskesmas terdekat untuk minta rujukan, saya pastikan mereka akan terlayani dengan baik. Dan kalaupun mereka ternyata ada secara individu tidak terlayani dengan baik oleh pegawai-pegawai kami, mereka bisa langsung up ke saya juga. Oke, Jadi jadi masyarakat bisa terkait lapor ya. langsung bisa ngadu ke saya. Dan saya pastikan 1 sampai 3 kali 24 jam masalah mereka terselesaikan oleh petugas-petugas kami di bawah. Karena dalam tanda kutip kadang-kadang masih adalah petugas yang Iya. mungkin karena ada masalah, ada tekanan di rumah, Ke bawah-bawah jadi gitu ya. ke kantor, jadi mungkin kurang maksimal. Dan tapi itu sudah sangat jarang sekali saya temuin. Makanya cukup dengan bawa KTP KK, walaupun misalnya dia punya BPJS tapi tertunggak, saya pastikan mereka ini terlayani dulu. Dan rujukannya bisa sampai, mohon maaf, Jakarta. Misal dari Oke. puskesmas rujuk ke RSUD nggak sanggup Yang sanggup ke nanganin. provinsi nggak sanggup kita bawa ke Jakarta. Bahkan mungkin bisa sampai ke luar negeri ya. Kalau ke luar negeri nggak sanggup ya kita tunggulah kapan kita dipanggil Allah lagi. Tetapi hari ini masyarakat saya cukup dengan nunjukin KTP Bangka Selatan, kakak Bangka Selatan, saya pastikan mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik dari petugas-petugas kami yang di bawah. Karena kami sudah betul-betul ingin menjadi pelayan yang baik dari level terbawah sampai level kami tertinggi. Makanya saya harus memberi contoh. Iya, Agar betul. apa? Petugas kami malu ketika saya sibuk melayani, mereka sibuk. Nah, itu Iya, tidak terjadi di benar. kabupaten kami hari ini. Karena lagi-lagi memberikan contoh adalah cara saya bekerja dalam membangun pelayanan terbaik kepada masyarakat Bangka Selatan. Jadi lebih banyak actionnya nih daripada ngomongnya gitu Nah, ya. sih banyak omong. Bukan NATO berarti nih, Bang. Iya, iya, iya. Nah, tadi kita sudah ngomong soal kesehatan nih, Bang. Bagaimana dengan perlengkapan sekolah gratis? Karena yang namanya anak-anak itu kan semangat belajarnya pasti akan muncul kalau tasnya nggak jebol, sepatunya juga bagus gitu. Nah, itu seperti apa bisa ada program menggratiskan perlengkapan sekolah? Nah, bagaimana nih respon dari orang tua atau mungkin murid gitu selama program itu berjalan? Ya, baik, Mbak Eka. Kalau soal progresnya seperti itu mungkin lebih objektifnya Tempo tanya ke masyarakat ya. Tetapi kenapa program ini harus jalan? Ya pertama emang itu haknya masyarakat. Haknya masyarakat. Ya, dan kita wajib memberikan hak itu kepada masyarakat selaku kepala daerah. Dan kenapa mereka harus seragam dan bareng semuanya? Biar
tidak ada apa ya, maksud saya ketimpangan sosial antara murid satu dan murid dua. Dan saya tidak mau ada satu pun anak di kabupaten saya putus sekolah. Kalau sampai dia putus sekolah, saya akan marah besar terhadap dinas terkait. Karena rata-rata hari ini kami jamin semua terkait biaya, terkait seragam, terkait Fasilitas. perlengkapan, dan semuanya kami emang udah siapkan penganggarannya itu untuk kebutuhan dasar tadi saya bilang. Makanya tidak ada alasan anak-anak di kabupaten kami untuk putus sekolah. Ya, betul sekali. Kecuali emang ada keinginan dari anaknya sendiri. Tapi biasanya ada kemarin saya dapat satu temuan bahwa betul saya paksain sekolah emang udah nggak mau gitu. Oh, jadi Ada, emang ada. memang anaknya yang memang tidak Mm, mau mm, ya, mm. tapi aksesnya, fasilitasnya tersedia ya, Bang ya. Tersedia. Tinggal mereka mau apa enggak. Kayak gitulah kalau terkait perlengkapan dan seragam sekolah gratis itu ya. Oke, menarik. Iya. Nah, kita beralih ke bantuan untuk para petani. Nah, ini berbicara soal yang tadi pupuk gratis, kemudian bibit gratis, itu ada nggak sih kriteria komoditi tertentu atau klasifikasi petani yang menerima bantuan ini? Lantas, gimana caranya untuk mendorong program itu agar berjalan dengan produktif gitu di tempat Bang Riza? Pertama, yang namanya sifat bantuan tuh untuk orang susah ya, Mbak. Dan kita harus sangat selektif dan objektif dalam memberikan bantuan. Jadi ketat ya. Sangat ketat agar apa yang menerima bantuan itu adalah orang yang betul-betul layak dan tidak ada main-main di situ. Dan saya pantau kontrol terus. Jadi yang namanya orang susah ini karena saya memprioritaskan untuk bantuan pertanian itu di kelapa sawit, Mbak. Pertama kelapa sawit ini panjang umurnya kan. Kemudian harganya juga stabil lah saya lihat saat ini. Jadi saya paksakan desa itu untuk memberikan bibit dan pupuk gratis kepada desa, biar desa yang ngelola. Tetapi hasil dari panen kebun sawit tersebut setelah dipotong operasional adalah untuk membantu rakyat-rakyat yang kesulitan di bawah sana. Nah, jadi mereka akan saya suruh menjalankan hal-hal yang sifatnya bantuan produktif, Mbak. Jadi nggak sekali bantu kan, kalau sekali bantu mungkin seminggu selesai, habis uang itu. Tetapi saya arahkan ke bantuan-bantuan produktif termasuk kebun sawit tadi. Nah, misalnya di kampung-kampung itu kan, mohon maaf nih, ada orang-orang kesulitan secara ekonomi, secara pertanian kesulitan, atau ada guru-guru ngaji kampung yang secara insentif belum tersentuh oleh desanya atau oleh pemerintahnya, atau marbot-marbot masjid yang belum dapat sentuhannya, pendeta-pendeta yang ada di gereja-gereja belum pernah dapat bantuannya. Dari dengan pendapatan asli desa bertambah, makanya saya fokus banget bagaimana pendapatan asli desa ini bisa terus saya genjot agar desa bisa mandiri dan bisa memberikan bantuan-bantuan dari hasil pendapatan asli desa itu kepada orang yang betul-betul membutuhkan di bawah sana. Nah itu makanya saya kasih bibit dan pupuk pohon sawit gratis kayak gitu. Agar tidak salah sasaran pastinya, Bang ya. Ya kalau Jadi- kita bantu orang susah kan, sawit ini membutuhkan lahan luas, Mbak. betul betul. Kalau orang susah saya pastikan, mohon maaf ya, dia tidak punya lahan. Iya. Jadi kalau saya kasih bibit sawit, otomatis nggak ditanam, Mbak. Iya. Dijual kan Dijual tidak lagi. punya lahan. Jadi saya minta lebih tepat sasarannya biar desa yang mengelola, tetapi hasilnya adalah untuk orang susah di desa tersebut. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi desanya yang mengelola, hasilnya untuk mereka yang mengalami kesusahan gitu ya, Bang. betul, baik kayak gitulah kurang Oke, oke. lebih. Menarik. Nah, ini tadi sempat juga sedikit diceritain bahwa Bang Riza ini punya akun TikTok. Ini kan Gen Z sekali gitu. Nah, ini apakah menjadi salah satu apa ya, semacam cara untuk membuka komunikasi dengan masyarakat melalui media sosial? Lantas gimana nih persoalan-persoalan yang ada di masyarakat Bangka Selatan ini ketika curhat nih sama Bang Riza gitu. Jadi alhamdulillah saya pikir akun medsos itu penting buat kerja ya. Akun medsos bagi seseorang seperti kami ini wajib dipunyai dan wajib terbuka terkait itu. Kalau seseorang itu punya akses ke saya untuk mengadu, mungkin dia akan dapat kemudahan kan, Mbak. Tapi coba bayangkan rakyat di bawah sana, masyarakat di bawah sana yang tidak punya akses ngadu ke saya mau kemana? Kalau saya nggak open medsos. Dan hari ini keluhan atau program saya itu berdasarkan keluhan rakyat di bawah. Iya, iya betul. Jadi saya tahu apa permasalahan di bawah sana dan saya turun. Jadi siapapun bisa ngadu ke saya. Seluruh masyarakat Bangka Selatan hari ini punya orang dalam. Langsung orang dalam ya. Langsung. Kalau mereka ada permasalahan di bawah, kemudian tidak tahu bagaimana ngadu ke pemimpinnya, itu yang salah siapa, Mbak? Pemimpinnya, Mbak. Makanya akses terhadap pengaduan ini
akses terhadap keluhan kinerja kami. Saya buka seluas-luasnya. Dan itu untuk diselesaikan, bukan untuk ditakuti. Makanya saya sering bilang saya online kerja, offline kerja. Agar apa? Agar saya tahu apa sih yang menjadi keluhan dasar masyarakat saya di bawah sana. Dan saya pastikan 1 sampai 3 kali 24 jam masalah itu harus terselesaikan. Misal dia minta bantuan terkait UMKM. Betul. Bapak di VT-nya dia komen kan, saya pelaku UMKM selama ini udah jualan sekian tahun, nggak pernah dapat bantuan pemerintah. Kalau saya nggak open medsos, saya nggak tahu dong Iya, betul. ada betul. ini. Betul, betul. Nah, ketika saya baca itu dan saya kebetulan nggak pakai admin medsos saya langsung turun sendiri, full Turun up sendiri, balas sendiri. Nah, ketika saya dapat keluhan itu saya langsung turun biasanya ketika saya ada di kantor nih atau ada di lapangan, saya membaca keluhan itu biasanya 1 sampai 3 kali 24 jam langsung turun. Akan dicek dulu layak nggak. Nah, ketika pelaku UMKM ini layak kami bantu, maka bantuannya akan segera saya sampaikan dan akan saya pantau sampai mana perkembangan usaha kamu hari ini. Nah, itu saya bilang akun medsos penting buat kinerja seorang kepala daerah seperti kami agar aspirasi dari masyarakat bawah yang tidak punya akses ke kami itu bisa mengakses ke kami langsung. Jadi jangan khawatir, masyarakat Bangka Selatan hari ini punya orang dalam kok. Dan saya nggak pandang Total bulu, ya. nggak pandang bulu. Termasuk oke. anak-anak misalnya ada minta beli sepatu, Mbak. Sepatu sekolah, Pak. Sepatu saya sudah sobek. Nanti tim turun, dicek emang layak. Kami bantu langsung. Nah, hal-hal gitu. Tapi sekarang banyak yang coba-coba. Ngetes ya. Banyak yang coba-coba karena ada fast kan, ada Iya, fast iya, respon iya. dari kami, dari pemerintahnya ada fast respon. Kemarin Pak, saya anak yatim piatu, belum pernah dapat bantuan. Saya minta lah dinas terkait turun. Setelah dicek anak yatim piatunya sudah janda umur 24 tahun. Oh, oke. Tetapi kan tetap harus kami cek, Iya. padahal dia iseng. Iya, iya. Sementara versi kami anak Dia- yatim piatu itu kan bukan Betul. begitu gitu. Anak-anak kan harusnya. Ternyata udah pernah menikah, umurnya 24 tahun nah gitu loh. Nah, ini yang saya bilang mereka tadinya iseng, tetapi karena mendapat respon, jadi kaget Iya. mereka. Enggak, saya cuma bercanda aja Pak rupanya gitu. Karena saya wajib ngecek langsung Iya, kan. Kalau nggak benar-benar. dicek ternyata benar kami salah dong. Iya, betul, Nah, betul. sekarang ini banyak yang begitu karena ada fast respon dari pemerintah. Coba-coba deh, Iya, kali iya, aja Ternyata dibalas sama beneran Pak dicek ya. Bupatinya gitu loh. Dan banyak kejadian sekarang. Tapi alhamdulillah berkat itu kan kami tambah semangat dalam melaksanakan tugas kami sebagai Iya. pelayan masyarakat lah kira-kira gitu. Karena Mbak. mau mengadu ke siapa lagi ya kalau bukan dari orang Iya. dalam. Iya. Bang, tadi sempat juga dibilang kalau mengendorse produk UMKM juga nih di akun media sosial. Iya, iya, Itu iya. gimana respon masyarakat? Mau di endorse sama Pak Bu nih gitu kan? Gimana tuh? Pertama emang target kami kan bagaimana pelaku UMKM ini bisa laku lah jualan. Kebetulan untuk ukuran Bangka Belitung, pengikut saya di medsos tuh lumayan besar lah, ratusan ribu lah ya, minimal untuk ukuran kepala daerah mungkin sebabel pengikutnya saya paling banyak pengikut TikToknya ya. Nah itu saya manfaatkan buat mengendorse pelaku UMKM saya. Oh, oke. Nah, jadi khusus Bangka Selatan tapi saya nggak kemana-mana. Iya. Jadi misalnya kayak gini nih, ada orang pelaku UMKM saya jualan kerupuk gini nih. Nah, nanti saya datangin tempatnya, Mbak. Saya Oke. datangin tempatnya, saya promoin. Ayo kalau mau beli kerupuk datang ke pelaku ini UMKM nih, alamat ini harga segini nanti. Nah, itu biasanya ada manfaat berikutnya. Tahu nggak dia dikirim karena saya punya program juga subsidi ongkir Oh, oke. untuk pelaku UMKM yang mau kirim keluar misalnya atau keluar kabupaten daerah saya. gitu ya. Ya. Nah, ini salah satu cara saya memanfaatkan akun medsos saya itu untuk endorsein pelaku UMKM kami. Wah, Dan langsung. harapannya biar mereka inilah Iya, apa benar-benar. tambah laku. Makanya ini boleh Mbak Eka coba nanti. Yang tadi coba. Boleh dicoba. Yang Jadi jelas beda sama Rasanya beda ya. Heeh. Buatan mereka sendiri langsung dari masyarakat makanya Bangsal. dibawa ke sini ya biar apa? Ini kan berarti saya langsung endorse juga nih lewat Tempo. Izin Endorse ya. Tempo. Karena ini khusus Bangka Selatan. Jadi nanti ini ya nggak cuma dari warga lokal juga, tapi dari daerah lain yang tertarik pengen beli juga Ya, makanya ada aksesnya juga ya bang ada. ya. Jadi Termasuk biasanya subsidi nanti ongkir setelah tadi. saya masukin ke VT saya kan ada komen belinya di mana Pak, harganya berapa Pak, dan itu akan dibalas sama saya gitu. Menarik ya. Ya, mudah-mudahan bisa ngebantu lah. Jadi kan salah satu ajang promosi kami itu ya lewat medsos juga. Tetapi saya fokusnya ke UMKM-nya. Kayak gitu.
Nice. Oke, setelah berpanjang lebar kita ngobrol soal program prioritas tadi ada 4 sektor tadi. Sekarang saya penasaran dengan potensi pariwisata yang ada Ya. di Bangsel nih. Nah, apa sih yang kita dapatkan kalau kita jalan-jalan ke Bangsel nih atau traveling sana? Kalau lokasi pariwisata sih sebetulnya banyak sih, yang beberapa 7 titik, ada 9 titik yang betul-betul Heeh. bisa dikunjungi sih. Nanti boleh cek sendiri. Tetapi hari ini di luar 9 titik ini saya tuh fokus pembenahan wajah kota. Mm-mm. Karena dinilai kabupaten kami itu tidak tidak kayak kota. Mm-mm. Desa lewat, kota nggak sampai katanya. Desa lewat, kota nggak sampai jadi tengah-tengah nih. Untuk ibu kota Tobualinya ya, jadi Bangka Selatan itu nama kotanya Tobuali, Pak. Kita balik. Jadi di situ saya berpikir bagaimana saya menyiapkan space-space publik. Mm-mm. Bagaimana saya memperbaiki wajah kota saya agar layak disebut kota. Nah, ini Oke. perjuangan saya berikutnya. Biar Jadi estetis ya, Bang ya. ya, betul. Jadi kadang-kadang orang foto di tempat yang saya siapkan itu, kata orang-orang itu di Jogja ya. Padahal bukan. Mm-mm. Karena kan dia gak kasih judul biasanya, tapi Iya, latar belakangnya iya. itu saya bikin bahasa bahasa Gen-Z-nya apa sih? Instagramable ya. Instagramable bahasa Gen Ya, Z-nya. kayak gitulah. Jadi saya bikin wajah kota tuh saya tuh lebih menarik sehingga memberi minat. Mm. Makanya kalau pariwisata kan dia umum pantai nih rata-rata. Iya, Semua rata-rata kabupaten punya pantai. pantai. Tetapi saya itu tetap saya benahin. Mm. Tapi sambil membenahi arah ke pantainya, saya buka dulu jalur kotanya nih. Oke. Jadi alhamdulillah nih banyak masyarakat luar Basel sekarang tertarik datang ke kabupaten kami hanya untuk melihat perkembangan Oh, kotanya. heeh, heeh. Dan rata-rata komen mereka setelah pulang itu, oh sudah berubah ternyata Iya, iya, iya. Tobuali. Nah ini yang membuat saya bagaimana genjot terus kedatangan orang dari luar Bangka Selatan agar mau berkunjung ke kami. Nah, lewat event. Event. Nah, event-event saya tuh misalnya lagi-lagi ini kan dari TikTok juga nih, Mbak. Mm. Kata Gen Z, Pak, panggil ini dong, undang ini dong. Oh iya, iya, Nah, iya. nanti saya akan ngundang itu, Mbak. Saya cari space dengan modal dikit. Misalnya saya punya uang 300 juta, tapi ada perputaran uang 1 miliar di situ. Nah, cara saya bikin program gitu, Mbak. Modal kecil, tapi perputaran untuk UMKM-nya besar. Homestay laku, hotel penuh, pelaku UMKM laku. Nah, jadi saya siapkan sebuah arena, saya bikin konser gratis, Mbak. Oke, konsep Jadi saya gratis. panggil talent hebat, band-band dari Indonesia yang hebat-hebat, yang tentu saja sesuai budget kami tadi kan. Jadi saya bikin konser itu gratis. Saya siapkan lapak UMKM, saya siapkan semuanya. Nah, berbondong-bondonglah masyarakat dari luar kabupaten datang Iya, kan. betul, Nah, betul. dengan kedatangan orang-orang ini, maka ada perputaran ekonomi di Ekonomi. kabupaten saya. Nah, itu saya cara narik berikutnya. Bagaimana perekonomian di tempat kami itu wajib jalan pasca 271. Saya nggak ngomong 271-nya, pokoknya itu terserah udah terjadi ya. Tapi kita nggak bisa diam. Nggak bisa diam dalam kondisi ini, kita harus terus bergerak, kita harus terus memberikan manfaat kepada rakyat, salah satunya lewat event-event gratis untuk mendatangkan banyak orang ke kabupaten saya. Berarti menguatkan public space ya, Pak, area-area untuk Ya, konser, area untuk para remaja atau Gen Z berkumpul gitu ya. tadinya mereka kan nggak punya space Iya, public jadi gitu. kayak ada public area, Iya, mereka tadinya jalan-jalan di gitu ya. pojok-pojokan kan bahaya tuh Mbak, gelap-gelap dan Iya, tetapi remang-remang kalau ya. di tempat yang space public, dia terbuka, tempatnya terang, segala macam, Betul. dan ada keindahan di situ. Iya. Ya itu yang saya lakukan. Mungkin bisa melakukan olahraga apa kalau skateboard atau apa Ya, gitu ya, kayak Bang gitu, ya. ada. Menarik Ah. banget. Kafe-kafe juga di sana sudah ada, sudah Mulai tumbuh tumbuh. berkembang ya di sana ya. Nah, jadi ada hotel baru juga, Hotel baru, adalah kafe. pertumbuhannya sedikit-sedikit. Warung makan pun artinya banyak yang mulai buka di tempat saya, yang Oke. dari kabupaten tetangga buka cabang di saya. Ah, Pelan-pelan sih. pelan-pelan ya. Menarik sekali. Nah, kalau oleh-oleh khasnya nih, tadi kan udah ngomongin pariwisata, ada oleh-oleh tadi sempat ditunjukin. Ada Iya. apa lagi nih oleh-oleh dari Bangka Selatan Kalau nih? paling legend itu Mbak Terasi ya. Terasi, Ya. paling legendnya Paling ya. legend dari kabupaten saya itu Terasi. Terasinya ya. Tapi di sini nggak Itu dibawa sih. terasinya juga homemade juga ya, bikin betul. sendiri juga. Nah, dan saya siapin malah lebih parah kalau bantuannya untuk yang begitu. Ada saya siapin sebuah tempat, ada nantilah. Tapi kalau di visualnya kan nggak bisa dijelasin di Iya, sini. iya benar-benar. Tapi saya sangat fokus terkait kemasan, terkait Kemasan apa. ya, packaging Yang berarti untuk ya. terasi ya. Nah, karena itu emang ciri khasnya Kabupaten Bangka Selatan. Itu biasanya dibikin sambal berarti atau terasinya Bisa aja. sih untuk sambal, bisa untuk campuran makanan atau Cocolan masakan tuh cocolan bisa. kemplang juga bisa ya. Cocolan kemplang, Cocolan. plang, cocolan kerupuk misalnya Kerupuk, bisa iya, gitu. iya. Jadi terasi di kami number wahid lah kalau di Penasaran Bangka nih. Belitung.
Saya jadi penasaran pengen coba ini. Boleh deh, boleh deh. Wah, Siap, boleh. siap, Bang. Ngunyah di Nanti, sini boleh Bang. nggak, Kak? Nanti dimarahin loh. Iya, iya, iya. Oke, Bang. Hmm. Aduh, saya senang banget tapi karena waktu juga Iya, yang iya. memisahkan kita gitu ya, Hmm. Bang ya. Sebelum saya menutup acara Teras Negeri kali ini, mari kita mendengarkan pernyataan terakhir atau closing statement di acara Teras Negeri dari Bang Riza. Silahkan menyapa sekalian warga Bangsel Iya. dan Indonesia. Saya sih orangnya nggak terlalu mau banyak ini, Mbak, ya Hmm. berteori. Yang jelas, kalian jangan lelah jadi orang baik. Hmm. Teruslah jadi pelayan yang baik. Mudah-mudahan dengan sebuah keberkahan kita bisa menjadi apa ya? Menjadi negeri yang amanah, pemimpin yang amanah. Kebetulan kami juga Ibu Wakil Bupati selalu bersama-sama dalam membangun ini. Makanya saya bilang sebuah daerah itu akan maju kalau kepala daerahnya kompak. Betul. Karena Allah, Tuhan itu senangnya yang kompak-kompak. Kompak-kompak. Ya, jadi saya dengan Ibu Wakil Bupati itu selalu berjalan beriringan secara profesional bagaimana membangun kabupaten ini jauh lebih baik. Jadi pesan saya sebelum ini ditutup sama Mbak Eka, saya terima kasih kepada Tempo. Kemudian intinya jangan lelah berbuat baik karena kebaikan itu akan balik kepada kita, begitu juga sebaliknya. Mungkin demikian dari saya, Mbak Eka. Sukses Menarik terus. sekali, berkat. Bang Riza. Oke, terima kasih banyak Bang Riza sudah berkunjung ke kantor Tempo dan berbagi informasi dalam acara program Teras Negeri. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang bersama dengan Bang Riza, Bupati Bangka Selatan. Sebelum kita tutup, saya mau mengucapkan terima kasih kepada para penonton program Teras Negeri, dan program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Oke, mengutip dari pernyataan Bang Riza tadi, jangan lelah menjadi orang baik. Sekali lagi saya ingatkan, saya Eka Pramita beserta kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa dan salam sehat selalu untuk kita semua.